Inilah deretan informasi terpopuler di situs cnbcindonesia.com dalam segmen Hot News. Langsung saja kita ke informasi terpopuler yang pertama. 3 negara besar sekutu Israel, yakni Inggris, Kanada, dan Prancis mengeluarkan ancaman sanksi terhadap pemerintahan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Ancaman ini diberikan lantaran Israel tidak kunjung menghentikan ofensif militer barunya di Gaza dan belum mencabut pembatasan atas bantuan kemanusiaan di wilayah tersebut. Langkah ini menandai tekanan internasional paling keras terhadap pemerintahan Israel dari sekutu tradisionalnya di Barat yang selama ini justru mendukung hak Israel untuk mempertahankan diri. Namun kini para sekutu tersebut mulai menilai eskalasi serangan Israel ke Gaza sebagai tindakan yang tidak proporsional dan melanggar hukum internasional. Pemerintah Inggris, Kanada, dan Prancis mengecam sikap Israel yang tidak mempedulikan aspek kemanusiaan dan mengaku siap beraksi jika Israel masih terus berupaya melanjutkan aksinya. Kita beralih ke informasi terpopuler seputar komoditas. Harga emas kembali melonjak dan memberikan angin segar bagi investor logam mulia. Kenaikan harga ini dipicu oleh pemangkasan peringkat kredit Amerika Serikat oleh Moody's. Pada perdagangan Senin 18 Mei 2025, harga emas dunia naik 0,83% ke level 3.228,96 dolar AS per troy ounce. Meski pada Selasa pagi sempat terkoreksi tipis ke 3.221 dolar AS per troy ounce, secara keseluruhan harga emas dinilai masih solid di area konsolidasi. Selain akibat penurunan rating kredit Amerika Serikat, pelemahan dolar AS juga turut mendorong penguatan harga emas. Indeks dolar AS sempat melemah 0,66% ke posisi 100,43 pada Senin lalu, disertai kenaikan imbal hasil obligasi seiring meningkatnya kekhawatiran pasar. Moody's menilai lonjakan beban utang serta kenaikan biaya bunga menjadi alasan utama koreksi rating tersebut. Langkah ini juga menandai berakhirnya status AAA yang sebelumnya hanya dipertahankan Moody's, setelah S&P dan Fitch lebih dulu menurunkannya. Di sisi lain, tekanan global juga muncul dari data ekonomi Tiongkok yang di bawah ekspektasi. Produksi industri pada April tumbuh 6,1% dan penjualan retail hanya meningkat 5,1%. Situasi global yang penuh ketidakpastian ini memperkuat posisi emas sebagai aset lindung nilai atau safe haven. Harga emas bahkan sempat mencatat rekor tertinggi sepanjang masa di 3.500 dolar AS per troy ounce pada 22 April lalu. Goldman Sachs memperkirakan harga emas dapat menembus 3.700 dolar AS pada akhir tahun dan mencapai 4.000 dolar AS pada pertengahan 2026. Kita ke informasi terpopuler dari dalam negeri. Usai heboh pemblokiran rekening nasabah oleh PPATK akhirnya mendapat tanggapan dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Pemblokiran ini dilakukan terhadap rekening yang berstatus dormant atau tidak aktif dalam jangka waktu tertentu. OJK menyebut langkah ini disebut sebagai upaya mencegah penggunaan rekening untuk aktivitas ilegal seperti judi online dan tindak pidana lainnya. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rea, menjelaskan bahwa pada dasarnya rekening dormant adalah rekening yang tidak memiliki transaksi apapun selama 3 hingga 6 bulan. Menurutnya, masing-masing bank memiliki kebijakan dan mekanisme pemantauan sendiri terkait status dormant tersebut. OJK disebut telah mengeluarkan pedoman agar rekening dormant tidak disalahgunakan untuk transaksi mencurigakan. Dia menambahkan bank berwenang menghentikan sementara transaksi keuangan atas permintaan otoritas yang sah. Namun nasabah tetap memiliki hak atas dananya dan dapat mengajukan permohonan reaktivasi rekening. Penutupan masalah rekening ini sendiri dilatar belakangi oleh temuan puluhan ribu rekening hasil jual beli akun yang digunakan untuk deposit judi online sepanjang tahun lalu. PPATK juga mengungkap banyak rekening digunakan untuk menampung dana dari tindak pidana seperti penipuan dan perdagangan narkotika. Tak sedikit nasabah yang terdampak lantas menyampaikan keluhan di media sosial. Di antaranya pendiri situs kasus Andrew Darwis dan ilustrator Asmara Reksono yang turut menjadi korban pemblokiran. Kita beralih ke informasi hot news yang terakhir. 4 penyedia layanan transportasi daring yakni Grab, Gojek, Maxim, dan InDrive membantah tuduhan bahwa mereka mengambil potongan komisi lebih dari 20% dari penghasilan mitra pengemudi. Direktur GoTo Gojek Tokopedia, Catherine Hindra Sucahyo, menegaskan bahwa skema pembagian 80% untuk mitra dan 20% untuk platform tetap dijalankan sesuai regulasi pemerintah. Namun ia mengakui adanya tambahan biaya seperti jasa aplikasi yang dibebankan ke pengguna dapat menimbulkan kesalahpahaman. Hal senada disampaikan Chief of Public Affairs Grab Indonesia, Tirza R. Munusami. Ia menjelaskan kesalahan perhitungan sering terjadi karena pembagian hasil dianggap berasal dari total tarif pengguna, bukan dari nilai perjalanan pokok. Sementara itu, Maxim Indonesia juga memastikan potongan komisi masih sesuai aturan 20%. Government Relations Specialist Maxim
Muhammad Rafi Asagaf menyatakan potongan ini diperlukan untuk mendukung inovasi dan keberlanjutan usaha. Ia menegaskan jika komisi terlalu kecil, ekosistem transportasi daring akan sulit berkembang dan berinovasi. Adapun InDrive menyebut komisi yang mereka ambil justru lebih kecil dari 20%. Business Development InDrive Ryan Rwanda menyatakan komisi untuk roda 4 hanya 11,7% dan motor 9,99%. Menurutnya komisi rendah bisa dilakukan karena tim operasional InDrive di Indonesia sangat ramping dan efisien.